Kami ingin mengingatkan kepada Anda, para penikmat daging-daging haram, penikmat babi. Adalah hak Anda untuk menikmati makanan yang menjijikkan itu di negeri leluhur Anda. Kalau Anda, para penikmat babi, mengancam menurunkan massa, kami juga, ormas Islam, punya massa. Arogansi, kita juga akan hadapi dengan kekuatan penuh. Dia duluan yang arogan nuntut agar pedagang daging babi ditutup total. Dia duluan yang arogan ancam mau sweeping sehingga memancing amarah. Menutup total lapak daging babi dalam waktu 3 kali 24 jam. Maka kami akan melakukan aksi di lapangan. Takbir! Allah! Sekarang malah dia yang nuduh warga Batak yang arogan. Buat saudara-saudara warga Batak yang mau aksi menyampaikan aspirasi di kantor wali kota, hati-hati ya abang-abang. Jangan terprovokasi, jangan terpancing oleh mereka. Yang abang-abang hadapi ini adalah manusia-manusia yang tidak punya kewarasan, tidak punya rasa kemanusiaan, tidak punya tenggang rasa terhadap sesama. Di otak mereka tuh cuma ingin perang. Di otak mereka cuma ingin keributan. Jadi semoga abang-abang warga Batak bisa jadi pihak yang lebih dewasa dan bijak. Karena kita tidak bisa harapkan pihak mereka yang dewasa dan bijak. Jangan sampai terpancing oleh mereka yang niatnya memang ingin bikin keributan. Bapak-bapak aparat di Polda Sumut dan Polrestabes Medan, mohon waspada Pak. Segera lakukan pencegahan dan pengamanan atas rencana aksi di kantor wali kota besok. Jangan sampai aspirasi warga Batak ini jadi konflik sara karena diserbu oleh massa tandingan dari pihak mereka. Tetap sabar ya abang-abang, jangan terpancing. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Eriansa SAG, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Masjid. Terkait dengan kisruh edaran wali kota yang berisi tentang penertiban daging non halal, kami ingin mengingatkan kepada Anda, para penikmat daging-daging haram, penikmat babi, penikmat anjing. Adalah hak Anda untuk menikmati makanan yang menjijikkan di negeri leluhur Anda selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak ada yang mempersoalkan Anda untuk menikmati daging itu. Tapi ketika Anda tinggal di tanah Delhi, di tanah Melayu, ada akar budaya yang harus Anda hormati di sini. Bahwa Delhi, Melayu, Islam adalah sebuah idiom yang tidak bisa dipisahkan. Dan kami sebagai warga Muslim berhak untuk merasa nyaman menjalani kehidupan sehari-hari, terbebas dari makanan-makanan haram itu, baik di tempat kami tinggal, di gang-gang kami, di jalan-jalan yang kami lalui. Dan edaran itu bukan melarang Anda untuk menikmati daging yang menjijikkan itu, tapi Anda harus tertib di tempat-tempat yang memang layak untuk Anda menjual barang itu, bukan di tempat umum, bukan di tepi jalan besar, bukan di keramaian di mana muslim dan non-muslim lalu lalang di situ. Tapi Anda seolah-olah menantang untuk memancing keributan, mengeluarkan ucapan-ucapan rasis. Kalau muslim sudah tak mampu lagi bersabar menghadapi sikap Anda, saya khawatir Anda terkejut melihat reaksi umat Islam di tanah Delhi ini nanti. Oleh karena itu, sudahi polemik ini. Pihak keamanan supaya melakukan pencegahan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kota yang kondusif ini, di kota yang pluralis ini, di kota yang penuh dengan keteduhan ini. Kalau Anda para penikmat babi mengancam menurunkan massa, kami juga ormas Islam punya massa. Dan nanti Anda tidak akan mampu menandingi jumlah massa yang bisa kami hadirkan. Oleh karena itu, propaganda akan kita hadapi dengan propaganda, diskusi kita sambut dengan diskusi. Tapi arogansi kita juga akan hadapi dengan kekuatan penuh. Pihak aparat, kami mohon melakukan upaya-upaya agar pihak yang pro dan kontra ini tidak bertemu di satu tempat guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi sekali lagi kami ingin memberitahu kepada Anda, wahai para penikmat daging haram, apapun ceritanya, status Anda merantau di tanah Delhi ini, hormati akar budaya di tanah Delhi ini. Itu saja. Assalamualaikum. Untuk Bapak Wali Kota dan juga Bapak Gubernur Sumatera Utara, kalau memang nggak bisa berdagang atau jualan daging babi di pasar-pasar umum, di pinggir jalan atau di sembarang tempat, berikan mereka tempat. Buat di situ pasar non halal
Jadi segala perbabi-babian lah yang ada di sana gitu kan. Jadi biar nggak berontak orang itu, kan jadi diketawai kan, jadi ditantang kan kita, biar nggak terjadi yang kayak begini-begini maksud aku gitu kan. Lagian selama ini kan orang itu jual juga, selama ini kan orang itu makan juga, ngapain kita terganggu? Rontok pula iman kita hanya gara-gara melihat babi. Kalau aku sendiri enggak, biar kau makan, kau masak, kau bakar, kau apakan daging babi itu di depanku, enggak tertarik aku lagi. Udah ada perasaan geli di hati ini melihat kau makan babi. Itulah di hatiku nih, ya kan? Jadi aku enggak terganggu sama sekali. Biar berserak babi di situ. Jangan pula asal larang aja. Ya berontaklah, ditantanglah kita kalau kayak gitu. Mereka kan rame di sana, apalagi daerah Sumatera Utara. Karena babi itu kan dibuat sebagai hidangan untuk acara adat mereka, turun temurun dari nenek moyangnya. Ya gimana ya kan? Lagian agamanya juga memperbolehkan mereka makan itu. Ya gimana mereka nggak berontak, iya kan? Hai wali kota Ormas, saya menganggap Anda bukan wali kota Medan, tetapi Anda adalah wali kota Ormas. Dengarkan ini saudara-saudaraku. Sudah ribuan orang meminta agar wali kota Medan dinepalkan. Agar wali kota Medan dinepalkan. Agar wali kota Medan dinepalkan. Tolong dicatat itu. Maka saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, rapatkan barisan. Apakah kalian siap untuk menepalkan wali kota Ormas? Kalau siap, kita tentukan waktunya. Kita geruduk wali kota. Yang kedua, kita geruduk kediamannya. Ini penjajahan yang dirancang sedemikian rupa. Ini tidak boleh dibiarkan. Sebelum terlambat kita bertindak. Maka saya minta kepada wali kota Ormas segera cabut surat edaran saudara. Jika tidak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman yang terkasih, kira-kira apa respon teman-teman? Kayaknya itu orang siapa ini nggak tahu saya. Tapi kurang minum kopi dia gitu. Ya kurang kental kopinya. Harus minum kopi dari Sidikalang kayaknya. Supaya bisa dia menikmati kejernihan dalam berpikir begitu ya. Kita tahu teman-teman bahwa kasus ini mencuat itu karena teman-teman oknum-oknum muslim yang begitu seolah-olah paling power berkata harus ditutup dengan memberikan label berapa jam itu. Teman-teman, dari sejak dahulu pun daging babi itu haram bagi kalian. Dan di kota Medan itu majemuk itu daging babi dijual untuk orang yang penikmat, bukan untuk kalian. Masa gara-gara daging babi yang dijual itu iman kalian terancam? Logikanya kan di situ. Masa gara-gara daging babi yang dijual itu harus ditutup supaya iman kalian menjadi murni? Gimana ceritanya itu? Iman yang seperti apa itu? Saya nggak ngerti begitu ya. Nah, kalian yang berteriak-teriak, lalu setelah diresponi orang-orang untuk melaksanakan gelar aksi di kantor wali kota, justru seperti ini nih. Nah, ini orang-orang nih yang mungkin sudah lupa bahwa kota Medan itu Melayu dan segala macam itu juga pendatang ke sana kan begitu. Astaga. Ini makin kacau teman-teman. Makanya saya bilang, kalau wali kota ini awalnya mencari jalan tengah, tidak langsung mengeluarkan surat edaran, mencari jalan tengah untuk dialog, maka tidak akan mungkin seperti ini. Kenapa? Ini isu sensitif. Ini bukan soal makanan, bukan. Ini bukan soal daging B ini. Ini B ini hanya kambing hitam. B kok udah jadi kambing hitam? Iya gak apa-apa lah. B ini hanya kambing hitam
Sebenarnya yang terjadi di sana itu sudah ada orang-orang yang merasa dirinya paling beragamis, paling punya hak, paling paling ya kami mayoritas di sini, kami terlibat di sini. Jadi itu yang mereka mau lakukan, teman-teman. Jadi kalau kita berpikir, mereka yang memulai, mereka yang terancam, mereka juga yang mengancam. Jadi apa tujuannya? Supaya mereka yang punya hak di sana. Saran saya ya, teman-temanku, orang-orang yang akan besok berdemonstrasi, silahkan tuntut keadilan di sana. Ingat, ini bukan soal makan daging, tapi ini soal intoleransi. Biar kalian tahu, ini soal intoleransi. Ini soal orang-orang yang beragamis tapi memaksakan kehendak agamanya kepada orang lain yang berbeda. Kalau udah seperti ini, rusak, teman-teman. Rusak. Jadi sampai di sini kita harus pahami, ini hanya pentolan-pentolan ini, ya. Sampai kapan terjadi? Sampai seterusnya. Selagi masih ada orang yang tidak menghormati makanan orang lain, itu akan menjadi kambing hitam untuk dilaksanakan. Perhatikan, teman-teman. Aduh, lelah kita menghadapi orang seperti ini. Kalau orang itu semakin beragamis, ya semakin bisa menghormati orang lain. Begitu ya. Dan saya sangat yakin tidak semua muslim yang menyetujui pendapat-pendapat seperti ini. Malah mengancam. Bagaimana ceritanya itu? Harusnya kalian sadar, kalian sungguh sangat diberikan kebebasan. Iya kan? Sungguh kebebasan. Kalian hanya menaruh ukuran agama kalian kepada orang lain. Ini kan repot. Kata haram yang kalian buat itu tidak sama dengan yang dipahami oleh orang lain. Paham nggak sampai di sini? Tapi ketika mau digelar aksi, ngancam balik. Nah, ini akan terjadi bentrok. Nah, wali kota ini nih menjadi penentu ini. Kasihan. Saya menghimbau supaya teman-teman yang akan menggelar aksi tetap waspada, ya. Kepada pihak kepolisian, pengamanan, tetap waspada. Awas ditunggangi oknum-oknum yang tidak punya kapabilitas atau kemampuan, hanya bisanya untuk mengganggu ketentraman. Oke? Berikan hak kepada keperbedaan, itu cukup. Berikan hak kepada orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda, itu cukup. Jadi jangan sampai hak yang seagama denganmu kau junjung tinggi, tetapi kepada berlainan agama kalian melaksanakan seenaknya. Oke, teman-teman. Salam waras. Oke, salam untuk Kota Medan, tempat di mana saya menuntut ilmu. Oke. Gara-gara babi, wali kota Medan mau didemo. Jadi tadi itu aku melihat di media sosial itu ada seruan ataupun ajakan untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Medan pada tanggal 26 Februari yang akan datang. Miris sih melihat berita ini gitu kan. Tapi memang dari awal aku udah menduga bahwasannya masalah ini itu akan menjadi polemik. Dan ini merupakan kebijakan paling keliru yang dibuat oleh wali kota Medan. Seharusnya Anda selaku wali kota Medan itu lebih bijaksana lagi sebelum mengambil keputusan. Anda itu bisa melakukan pendekatan ataupun musyawarah terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Jangan hanya mendengar dari satu pihak kemudian mengambil keputusan, sementara ada pihak lain yang ngerasa terluka dan ngerasa tersakitin. Ini momennya kebetulan pas bulan Ramadan. Jadi nanti yang disalahkan umat muslim. Walaupun memang awalnya itu merupakan seruan dari kelompok umat muslim. Tapi aku secara pribadi sebagai umat muslim gak setuju dengan hal ini. Karena aku ngerasa gak dirugikan. Jadi jangan hanya karena kelompok ataupun golongan semua terkena imbasnya. Kita malu dengan daerah-daerah yang lain. Kota Medan itu adalah kota yang tingkat toleransinya sangat tinggi. Seharusnya kita bisa memahami perbedaan itu. Jadi buatnya Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Was, tolong Pak dikaji lagi masalah surat edaran tersebut. Bila perlu, cabut Pak masalah surat edaran tersebut. Salam damai sejahtera bagi itu semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Rian Saudara dan saya sehat selalu, amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana seorang ketua aliansi yang cinta masjid atau orang-orang Islam, orang ini ia membuat narasi-narasi yang sungguh sangat provokatif, saudara.
Ketua Aliansi Islam yang Cinta Masjid ini, ia mengacam untuk melawan dan memimpi masa yang besar terkait dengan surat edaran wali kota Medan, saudara. Dan teman-teman, ini kan orang-orang yang tidak paham, ya. Jadi mengapa semua pihak, misalnya konsumen daging babi dan juga penjual daging babi, marah terkait dengan surat edaran wali kota tersebut? Karena wali kota tersebut ia tergesa-gesa membuat satu keputusan. Karena apa? Keputusan wali kota itu membuat meresahkan dan juga mengganggu ketertiban masyarakat, khususnya orang-orang yang menjual daging babi atau non halal. Nah, oleh karena intimidasi atau tekanan dari beberapa ormas-ormas Gatrun itu, jadi terkesan keputusan wali kota Medan itu ia mengikuti apa yang disampaikan oleh ormas-ormas itu. Karena pernyataan ormas-ormas itu, kalau tidak wali kota melakukan penertiban 32 kali 24 jam, maka mereka melakukan aksi demonstrasi di kantor wali kota dan juga sekitarnya terkait dengan non halal ini. Jadi terkesannya Bapak Wali Kota Medan tidak bijak dan arif dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, itulah sebabnya masyarakat setempat, khususnya penjual non halal, merasa tersinggung dan juga marah. Karena apa? Karena keputusan yang diambil oleh wali kota Medan adalah keputusan sepihak. Seharusnya sebelum mengambil keputusan, harusnya Bapak Wali Kota Medan melakukan pendekatan bagi pemangku kepentingan, ya. Seharusnya jangan mendengarkan di dalam satu pihak, turun di lapangan, lakukan pengecekan dan juga pendekatan terhadap pemangku kepentingan, supaya tidak terlihat Anda, Bapak Wali Kota Medan, adalah wali kota ormas. Anda takut terhadap ormas-ormas yang tidak jelas itu. Jadi, saudara, di dalam narasi Ketua Aliansi yang Cinta Masjid tadi ini ada narasi-narasi yang sangat provokatif sekali, ya. Dia melakukan pengancaman dan juga melawan dan memimpi massa. Nah, ini saya ini memicu isu konflik terkait dengan narasi manusia ini. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Permadi Arya terkait dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak suka damai. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka kericuhan dan juga konflik terhadap masyarakat. Sehingga narasi-narasi seperti ini adalah membuat semakin panas situasi. Bukan semakin meneduhkan situasi, tapi membuat semakin mempersempit dan juga panas, saudara. Kalau kita lihat dari awal, pernyataan dari ormas-ormas itu, kantorun itu, ya, mereka membuat pernyataan bahwa penjualan daging non halal harus ditutup total. Kalau tidak, Pemko Kota Medan melakukan penertiban, maka mereka akan turun di lapangan dan memimpin aksi, saudara. Nah, ini kan dari mereka yang melakukan, yang terganggu, yang terguncang imannya. Masa engkau hanya melihat daging non halal, Anda terguncang imannya? Ini kan kocak, teman-teman. Saya pikir orang-orang seperti ini mereka taruh otaknya di mana, ya. Jadi sebab saudara, kita terus berdoa kiranya Kota Medan damai dan sejahtera. Dan bukan video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.